Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan yang telah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Mudah-mudahan Jawa Barat menjadi istimewa pemimpinnya ataupun warganya. Pemimpin mengistimewakan warga, warga mengistimewakan pemimpinnya. Semua mengalami kemudian perbaikan untuk kemajuan, kemandirian Jawa Barat. Pemimpin dan warganya ngerti kasundaan. Pemimpin dan warganya sepakat sama-sama bahwa budaya Sunda adalah budaya yang mesti kita jaga sama-sama, sehingga bila ada orang yang kemudian datang ingin merusak, mengacak-acak, menghancurkan, mentiadakan budaya Sunda, maka itu harus menjadi musuh kita bersama, apalagi sekedar hanya untuk kepentingan politik mereka yang mencoba ingin mengendalikan warga Tatar Pasundan. Ini penting, kalimat ini saya ucapkan di awal. Saya sangat puas sekali melihat hasil kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sangat fenomenal. Di Jawa Barat itu sebelum-sebelumnya tak ada yang pernah unggul menang sampai 62%, saudara. Maksimal tuh biasanya 35%. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Jawa Barat sudah tidak bisa lagi digiring oleh narasi-narasi agama yang biasanya bermain di setiap pertengkaran pemilu di Jawa Barat. Kemarin mencoba mereka melayangkan isu agama dihantamkan kepada Kang Deddy Mulyadi, tumbang saudara, tidak laku. Saya ingat ketika masa tenang tanggal 24 kemarin itu, saya diam di rumah. Ada seorang kiai di pinggir lumayan jauh sebetulnya di rumah saya yang masih kampanye. Kepada masyarakat, pilih nomor 3. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang musyrik, agamanya tidak benar, agamanya tidak jelas. Saya cek di semua TPS yang ada di desa saya, 10 TPS, 9 TPS tidak termasuk ustadz yang ceramah di sana, di tempat TPS itu saya cek kemarin. Ternyata unggul sekali Kang Deddy Mulyadi. Di tempat saya, di lingkungan saya ini, gak ada satupun banner Deddy Mulyadi. Semua merebet banner ASI. Tapi kemarin ketika saya cek penghitungan suara, alhamdulillah Kang Deddy menang di TPS tempat saya. Ini luar biasa. Saya tidak menyangka. Artinya sekali lagi saya katakan masyarakat Jawa Barat sudah tidak bisa lagi digiring oleh narasi-narasi agama. Karena yang bermain ulama-ulama yang lemparkan narasi-narasi fitnah kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan ada saya mendapatkan curhatan Kang. Itu di tempat saya itu, bahkan orang tua saya katanya, itu masih menganggap, meyakini bahwa di Kang Deddy Mulyadi bukan Islam. Begitu ya, siapa yang menanamkan itu? Ada, kasih paham, Kang Deddy Mulyadi Islam, bahkan Haji Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena biar politik ini sehat, yang bermain politik itu jangan sampai di wilayah-wilayah fitnah. Black campaign itu tak boleh, negatif campaign boleh. Black campaign itu fitnah, yang tidak sesuai dengan fakta. Kita akan lihat nih statement Asih ya. Siapa? Ahmad Syekhu tentang hasil Quickon. Silakan. Mau pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Amin. Yang saya hormati Pak Ilham Akbar Habibie, calon wakil gubernur, juga PLH, Ketua DPW PKS, dan juga Ketua Harian Satgas Tim Gabungan ASIH ya, dan seluruh rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sama-sama mengikuti proses pemilihan calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati, wali kota se-Indonesia. Dan tentu kita dalam kaitan dengan Pilgub ini
ya mungkin proses-proses masih sedang berjalan. Kami tentu berterima kasih khususnya kepada partai pengusung dan pendukung yang sudah memberikan kepercayaan pada saya dan Pak Ilham dari PKS, dari Nasdem, P3 dan Partai Umat, dan juga kepada relawan tim yang sudah berjuang secara optimal. Luar biasa saya melihat pergerakan-pergerakan di lapangan, mereka para budayawan, tokoh agama, kemudian simpul-simpul ormas dan sebagainya, bahkan sampai pemuda-pemuda juga, muda-mudi ASIS demikian semangat. Tentu 3 bulan ini waktu yang memang sangat melelahkan, ya khususnya bagi saya dan Pak Ilham Habibie. Namun tadi kita tentu ingin nanti menunggu hasil proses yang sesungguhnya pada hasil real yang akan dilakukan oleh KPUD. Adapun dengan munculnya quick count, hitung cepat, saya kira kita juga menghormati, karena itu sebagai salah satu metode untuk melakukan sampling terhadap populasi-populasi pemilih yang ada di Jawa Barat. Sekali lagi pada seluruh jajaran yang sedang bertugas, baik itu saksi, mungkin kalau di TPS sudah selesai, nanti di PPK, KPUD, dan terus berjenjang sampai ke provinsi, saya harapkan masih terus semangat untuk menjaga ritme bahwa pengawalan terhadap suara ini harus terus dilakukan, termasuk juga tim advokasi hukum jika ada masalah-masalah di lapangan yang mencederai proses demokrasi. Saya kira ini yang perlu saya tegaskan dalam kesempatan malam hari ini. Mari kita terus menjaga kondusivitas, dan tentu saya juga apresiasi pada para penyelenggara pemilu kada, di mana dalam proses pilkada kali ini, meskipun pilkada serentak, tapi relatif semua bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan damai. Ya, saya kira itu barangkali Pak Ilham mau menambahkan, silakan. Yang sabar ya, Pak Syekhu yang sabar. Tinggal sesungguhnya jadi renungan untuk PKS untuk bisa merubah gaya politik di Jawa Barat. Kenapa? Karena di bawah ini yang bertengkaran. Kalau masih kemudian memaksakan marasi agama dimasukkan untuk kepentingan politik partai kalian, bro. Udah masyarakat tahu kok. Ternyata saya survei di berbagai tempat tuh sudah muat daya politik mereka tuh. Akhirnya berbalik. Nih, kan dirimu itu kan antitesa loh. Antitesa politik PKS. Coba aja bayangkan, coba aja cek. Secara ideologi, gerakan politik apa segala macam itu antitesa. Dan faktanya ketika Kang Deddy menjadi antitesa, gaya politik PKS, apa yang terjadi? 62%, saudara. Fenomenal, angka yang sangat fenomenal. Belum pernah terjadi itu. Jauh sekali. Kandang PKS juga jebol. Jebol kan PKS di Depok jebol, Pak. Jami saya baik, saya pastikan jebol juga. Saya lihat itu berapa di desa pinggir saya jauh. Di Sukamukti saya suka jadi jauh. Asli itu cuma berapa? 200 suara kalau masalah. Kan jadi 1100 berapa? Oke lah. Jauh banget. Ini di tempat yang tidak satu pun ada bender Kang Deddy. Tidak ada satu pun relawan yang gerak kepada masyarakat. Masih sembako apa itu segala macam. Enggak ada. Syayat kata. Saya yang di malam tawang itu cuma ngaliwat sama orang-orang. Sama teman-teman. Duit saya. Maliwat. Begitu. Jadi artinya modal sosial yang ditanamkan oleh Kang Deddy kepada masyarakat bertahun-tahun itu gak bisa digoyah. Fakta tidak bisa dikalahkan oleh opini. Ya, fitnah tak bisa
mengalahkan fakta. Iya jelas nggak bisa. Misal kalian itu menganggap Kang Deddy menjadi bukan Islam, lalu orang tahu bahwa beliau itu suka sholat. Coba, apa yang terjadi? Apakah akan percaya terhadap fitnah? Enggak, kan nggak mungkin. Misal kalian menganggap bahwa Kang Deddy bukan orang baik, faktanya masyarakat sudah mengetahui. Ini orang-orang baik kok, setiap hari nolong masyarakat. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kali berapa minggu, kali berapa bulan, kali berapa tahun, kali berapa titik. Taruh tuh. Orang tahu bahwa Deddy Mulyadi orang baik, lalu Anda memklaim bahwa dia orang jahat yang gak bakalan mempan. Apalagi itu hanya musik, membuat patung, bukan untuk disembah. Masyarakat Purwakarta bisa jadi saksi. Dan sekarang, yang di-endorse oleh Kang Deddy siapa? Om Jentia. Ya, Om Jentia di Purwakarta. Menang apa kalah? Menang apa? Di Purwakarta tuh. Artinya, jangan memaksakan isu kepada masyarakat, ya, demi untuk tujuan politik. Anda pakai narasi agama. Warga Jawa Barat adalah karakter dasarnya warga yang toleran. Dan Kang Deddy mengembalikan lagi itu. Setelah sekian lama, Jawa Barat selalu mendapatkan predikat pertama, masyarakat yang intoleran. Dan insya Allah Kang Deddy akan merubah citra itu. Kenapa selama ini kelompok mereka selalu bisa di Jawa Barat? Karena ada yang mendanai kok. Ada elit politik yang menikmati kok. Dan Kang Deddy akan melawan itu. Tidak akan lagi mengakomodir mereka-mereka yang kemudian faktanya merusak moral akhlak adab masyarakat Jawa Barat. Bahkan menghina budaya masyarakat Jawa Barat. Sampurasun dihina akan jadi campuracun. Betu budaya sekarang saatnya. Bukan berarti meninggalkan agama. Anda jangan gak paham juga. Oh yang ini di konsololongnya ini. Bukan. Saya juga orang Islam. Tapi jangan sampai kita meninggalkan karakter budaya Sunda. Tidak bisa melakukan lalu kita menghinakan, kan kurang ajar. Udama kita tidak menerapkan di dalam keseharian lalu menghinakan. Jika itu bisa dipakai matong dihina, minimalkan itu yang punya perasaan itu ya orang Sunda mestinya. Orang lain gak mungkin ada perasaan itu. Sehingga seemak udahnya mau campur racun. Kayak kan tuh. Gak ada perasaan untuk merawat budaya kita. Kenapa? Karena bukan orang sini. Bukan orang Sunda. Orang Sundanya bisa aja gampang dibodoh-bodoh itu. Itu penting. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya menanti kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Deddy pengen ketemu sama Kang Deddy. Mudah-mudahan bisa ketemu lah. Karena saya itu pendukung Kang Deddy yang das. Gak mau diatur sama relawan, gak mau diatur sama ini itu apa segala macam. Gak ada. Mendukung itu pure. Ini orang benar-benar mencintai warga Jawa Barat. Ini orang benar-benar secara ideologi kesundaan kuat, keislaman kuat. Tidak mungkin ini orang merusak budaya Sunda. Hidup di Sunda, memimpin orang Sunda, enggak merusak bahkan merawat budaya Sunda. Apalagi dari kita udah tidak memilih orang ini seperti ini. Harus dipilih. Itu aja dan itu saya memikir dia. Memperjuangkan dia. Saya mengibahkan seluruh potensi dan kemampuan saya kemarin. Untuk memenangkan orang ini. Kata Paul orang baik. Benar-benarnya hati duka masyarakat. Saya melawan semua orang yang kemudian menghina, memfitnah, apalagi mempaning jahat pakai narasi agama kepada kami. Saya lawan. Kapan dah bulu? Gitu ya. Maka kemarin saya sempat menghilang berapa minggu di rumah. Terus saya dicari orang-orang itu. Gak suka dengan narasi-narasi saya selama pilkada Jawa Barat ini. Kenapa? Karena saya selalu mematahkan argumentasi mereka.
Mereka disenggol marah, menyenggol tiap hari kan kurang ajar. Menyenggol bisa disenggol balik, marah pakai kekuatan massa. Udah kelihatan. Maka alhamdulillah, pilgubnya udah beres, kan jadi udah menang. Insya Allah Jawa Barat akan lebih istimewa. Sekali lagi, pemimpinnya istimewa, rakyatnya istimewa. Pemimpin mengistimewakan masyarakat, masyarakat mengistimewakan pemimpin. Anda kolaborasi untuk memperbaiki semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.